Tukang copet tuh gampang banget buat ngebuka sleting dari samping. Orang yang ngajak ngobrol itu teriak-teriak kalau si ibu tuh nyulik cucunya. Dibawa ke tempat sepi gara-gara cewek tuh kelihatannya polos, gugup, dan emang gak tau jalan. Guys, siapa nih di sini yang baru atau akan jadi anak rantau? Hal apa sih yang bikin kalian tuh jadi takut atau khawatir atau even overthinking nih kalau ngerantau? Jauh dari keluarga kah? Harus dipaksa mandiri even pas lagi sakit kah? Kehabisan uang? Beda culture di tempat rantau? Atau mungkin takut hilang, nyasar, dan juga dimanfaatin orang nih karena kalian masih baru banget di kota itu? Temen Mbak Em ada yang share nih pas dia lagi awal-awal ngerantau. Dia tuh bisa sampai nangis pas nyampe di kosannya, pas di KRL, atau mungkin lagi mau tidur pun dia bisa sampai nangis. Karena di awal-awal dia ngerantau, dia tuh ngerasa kayak semuanya tuh berat banget. Tapi untungnya ya, teman Mbak udah info kalau masa-masa itu ya udah lewat. Sekarang tuh dia udah 10 tahun lebih untuk ngerantau. Ya looking back, ternyata menurut dia ngerantau tuh gak semenakutkan itu. Nah, sekarang Mbak mau share nih beberapa tips biar mungkin kalau kalian takut-takut tersesat nih, biar kalian tuh jadi gak takut tersesat dan gak tahu arah pulang. Why? Soalnya ini bakal kepake banget di awal-awal kalian ngerantau. Tips yang pertama, manfaatin GPS. GPS is your best friend. Kalau kamu datang ke area rantau, normal kan kamu belum tahu ya medan di sana tuh gimana. Jadi GPS ini bakal jadi teman setia kamu buat nge-explore tempat-tempat di kota perantauan. Selama kamu pakai smartphone, GPS pasti gampang banget lah buat diakses. Teknologi sekarang kan udah canggih banget ya. Jadi ya emang kita harus manfaatin sebaik mungkin. Kita pakai buat usahain dulu nih, nyari-nyari sendiri sebelum kita minta bantuan orang lain. Tapi ya emang GPS kan alat bantu ya. Nggak 100% bener-bener bener. Kadang-kadang dia tuh bisa ngarahinnya ke jalan yang rusak lah, jalan super tikus lah, jalan yang setapak orang mau lewat aja susah, muter-muter jauh, atau ke jalan yang verboden. Jadi pas lagi jalan juga harus lihat-lihat sekitar ya. Jangan fokus ke handphone aja, bisa-bisa juga nanti disabet HP kamu sama orang. Terus Mbak Em gimana nih kalau tiba-tiba HP-nya mati? Kan nggak ada GPS. Oke, itu no worries. Tips yang kedua, amatin keadaan sekitar kamu. Kalau kamu misalnya HP-nya mati nih, jadi nggak bisa pakai GPS. Terus nggak ada orang lain sekitar kamu. Kamu coba deh ingat-ingat bangunan yang stood out, yang menarik mata kamu. Misalnya ada warung, rumah, atau bangunan tertentu yang menonjol. Udah gitu kamu mulai cari jalan besar yang ramai. Kamu inget-inget lah, terus kamu tandain tuh tiap-tiap tempat yang kamu lewatin. Kalau misalnya kamu ngelewatin buat kedua kalinya, berarti bukan jalan yang harus dipilih, saatnya cari jalan lain. Tapi kalau udah sampai putus asa, kalau nggak nemu-nemu, itu gimana lagi Mbak Em? Nah, pakai tips yang ketiga, jangan malu buat nanyain jalan. Agak mustahil ya kalau kamu tuh di jalan nggak ketemu orang sama sekali. Mungkin emang awalnya nggak ada, tapi gitu kamu udah muter-muter, biasanya tuh ada aja orang yang lewat. Nah udah deh, saatnya kamu jauh-jauhin tuh yang namanya malu atau takut buat nanya jalan ke orang lain. Ingat kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ini aja kan udah kesesat ya, udah lost. Mau nambah lost nih piye, ya? Tipsnya buat pas nanyanya nih ya, usahain sebisa mungkin kamu tuh gak kelihatan panik apalagi bingung. Tetap stay cool, chill, dan juga pede. Hindarin banget kayak anak hilang, atau celingak-celinguk kebingungan, atau kota-kotan. Soalnya nih ya, gak semua orang baik nih, di kota apalagi. Kalau ketemu yang baik ya good banget. Tapi kalau enggak nih, kamu tuh bisa dimanfaatin sama mereka. Soalnya tuh kelihatannya kayak either kamu tuh pendatang atau clueless, ya atau juga kamu kayak gampang dibodohin atau dibegoin sama mereka. Amit-amit banget kan kalau kamu nanti kenapa-napa. So yes, jangan malu buat bertanya, tapi dengan bawaan yang tenang dan pede. Tanyanya juga simpel aja, sorry mas, mbak, atau sorry ya pak, bu, maaf pak, bu, mau tanya. Kalau mau ke tujuan ini lewat mana ya? Ya udah gitu kalau udah kelar kasih tahu sama mereka, jangan lupa ucapin terima kasih nih, kan udah dibantu, ya kan? Tips yang keempat, kalau kamu lagi naik ojek atau taksi online, jangan pernah bilang kayak kamu tuh nggak tahu jalan. Terutama nih kalau kamu tuh nggak ditanyain nih sebenarnya sama drivernya, terus kamu tiba-tiba bilang aja, ayo pak, maaf pak saya nggak tahu jalan. Agak aneh aja gitu sebenarnya. Soalnya nih, Mbak yang pernah diceritain, kalau ada cewek yang ngerantau ke kota, terus disesatin nih sama ojek, dibawa ke tempat sepi gara-gara cewek tuh kelihatannya polos, gugup, dan emang nggak tahu jalan. Emang mungkin dengernya nggak enak nih ya, cuman kejahatan itu kejadian, soalnya ada kesempatan. So please banget, kalau kamu ngerantau ke kota-kota di Indo, especially kota-kota gede ya, gitu ditanya sama driver yang mau lewat mana, kamu bilang aja deh, sesuai jalur paling cepat aja pak dari mapsnya. Ini tuh perlihatin kalau kamu tuh bukannya nggak familiar sama tempatnya,
Karena mau orang lokal dari kota itu, mau dari luar juga suka bilangnya gitu ya kan. Percayain aja ke driver mau pakai jalur yang mana kalau kamu juga nggak tahu jalan. Kalau sampai amit-amit banget drivernya maksa buat kamu yang ngarahin karena satu dan lain hal gitulah. Jadi mungkin dia nggak bisa buka GPS atau kenapa. Ya udah, kamu buka aja GPS di HP kamu, terus kamu arahin sesuai GPS kamu. Tapi hati-hati juga ya, kalau kamu lagi perhatiin maps-nya, kalau lagi naiknya ojek, jangan sampai HP kamu tuh disabet sama orang lain. Last but not least, nih tips kelimanya. Jangan pernah umbar cerita tentang dirimu sendiri ke orang yang gak dikenal. Terutama kalau ditanya kayak, asal daerah dari mana, sekolah, kuliah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kadang ya, ada aja tuh orang yang bakal nanyain kamu tuh kayak gini. Kalau kamu sering naik ojek atau taksi online, biasanya sih bakalan ngalamin ini. Soalnya ada aja nih driver yang suka ajak ngobrol. Atau kadang bisa pas lagi makan di warteg juga, lagi nunggu kendaraan umum juga, dan lain sebagainya. Sampai sekarang Mbak M tuh masih suka ya ngebohong-ngebohong buat jawab pertanyaan itu sih. Soalnya gimana ya? Better safe than sorry kan ya? Kita kan nggak kenal sama orang itu. Namanya kan manusia ya. Siapa tahu aja ada yang punya niat jelek nih. Makanya kayak makin kesini pun tuh orang makin kesana banget gitu kelakuannya. Kalau baca-baca berita kriminal itu tuh makin mind blowing banget. Pernah kan ada kasus tuh ibu-ibu di KRL bawa bayi, diajak ngobrol nih sama orang yang bawa anak kecil. Tiba-tiba pas ibunya mau turun, orang yang ngajak ngobrol itu teriak-teriak kalau si ibu tuh nyulik cucunya. Udah gitu anak kecil yang dibawa sama orang itu diajak bohong juga. Dia bilang kalau bayi yang dibawa sama ibu itu tuh adeknya. Gila kan? Untungnya ya si ibu tuh pinter. Pas tanya-tanyain sama itu orang, dia juga nggak jujur kasih jawabannya. Di kekeosan itu dia nginfoin nama asli dia dan juga bayinya. Terus dia kasih tunjukin kartu identitasnya dia. Jadi selamat itu ibu-ibu dari tukang tipu atau tukang penjahat itu. So inget ya, ini bukan yang Mbak yang mau nakut-nakutin, tapi jangan pernah lah kamu umbar hal-hal pribadi kamu ke orang yang nggak kamu kenal. Kadang emang whatlah itu dibutuhin. Ini tuh demi keselamatan diri kamu sendiri loh. Lo juga, ya kemungkinan kamu ketemu orang itu lagi ya kecil kan sebenarnya. Jadi ya no worries lah. Ada beberapa pesan lain dari Mbak M yang mungkin kamu juga bisa take note ya. Yang pertama, pilih jalan yang ramai dan terang, terutama pas lagi malam hari nih. Hindarin jalanan yang sempit dan gelap, apalagi tuh kalau kamu belum hatam sama rutenya. Yang kedua, jaga barang bawaan kamu. Kalau kamu tuh bawa laptop, HP, dompet, tuh taruhnya di tas ya. Pastiin tas kamu tuh di depan naruhnya, jangan kamu taruh belakang. Kamu peluk dah tuh tasnya. Kalau resletingnya double tasnya, taruh di tengah-tengah atas posisinya, jangan di samping. Soalnya kalau kamu lagi tempat yang rame, yang desek-desekan, tukang copet tuh gampang banget buat ngebuka resleting dari samping. Hindarin juga taruh dompet atau handphone di kantong, apalagi kantong belakang atau kantong yang longgar. Taruh aja di tas, atau kalau kamu pakai jaket yang ada kantong dalamnya, ya kamu taruh sana. Yang ketiga, selalu kabarin orang terdekat kamu setiap kali kamu berpergian. Mbak M pribadi nih kalau pergi pakai ojek atau taksi online, selalu share log ke salah satu orang terdekat Mbak M. Biasa di tiap aplikasi kan udah ada fiturnya ya, jadi itu bisa dipantau sama orang yang kamu share. Well, dari Mbak M mungkin segitu nih tipsnya. Kalau dari kamu, ada tips lain lagi nggak nih? Kalau ada, yuk di-share ya di komen. Biar yang lain tuh juga bisa pada tahu nih, belajar dari hal itu juga. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!